Ini matofu manahi. Lagu itu sering dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka merayakan hari raya kebesaran mereka, tentunya dalam rangka mengagungkan Tuhan mereka, teman-teman. Karena memang mereka beribadahnya itu ya jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu ya, dengan memuja-muja Tuhan mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang menyanyikan lagu tersebut, bahkan membanggakan lagu tersebut, ya jelas tasyabuh, masuk hadis yang saya bacakan tadi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Atau mungkin memang benar perkataan Ustadz Abdul Somad bahwa dia itu antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini, antek Yahudi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, kembali lontarkan pernyataan kontroversi saat berceramah di depan santrinya. Dalam video unggahan akun TikTok @hypertoeng 14 Juni 2023, pria 76 tahun meragukan kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Soal Al-Quran kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad, itu kan ditafsir bahwa ini bukan kalam Allah tapi Nabi Muhammad. Penjelasannya bagaimana? Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain, tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya. Tapi nyatanya Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan di potongan video Al Zaitun yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang sekali kami tangkap menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Beda sama tafsir Bapak barusan. Betul. Itulah karena yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Untuk itulah saya hadir ke sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan karena kita tidak terpegal-penggal. Kita itu utuh menerimanya. Kita itu langsung diskusi, kita berdebat, kita berdialog. Anda cukup dekat dengan Panji Gumilang? Dekat dalam pemikiran. Ketika harus umpamanya saya salah, saya ngakuin salah. Saya harus baca kembali. Begitu. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk dosen harus tahu etika. Dia tahu etika. Nah, ini Pak. Harus berdasarkan data. Selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada dua, ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa maknan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa maknan, lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafaznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah. Anda bisa menjelaskan sosok Panji Gumilang ini seperti apa? Karena tidak hanya mengenai Al-Quran yang kemudian disebut-sebut sebagai kalam Rasul dan lainnya yang sudah Anda jelaskan, tapi banyak juga beberapa kontroversi lain di Ponpes Al Zaitun. Iya, sebut saja apa, supaya saya tidak
kemana-mana gitu. Ya, Supaya saya mengenai sholat fokus. yang berjarak, kemudian Iya, oke. azan juga dan salam begini. Israel dan lain-lain. Oke, satu dulu ya, yang berjarak dulu. Yang saya pahami, karena saya ngajar di sana, kemudian saya juga sholat di sana, Masjid Rahmatan lil Alamin itu ukurannya besar. Kemudian ketika ada COVID-19, itu ada kebijakan untuk ada distance atau jarak. Jarak yang dimungkinkan itu berdasarkan konsultasi ya pada para pakar yang ada di situ, bagian kesehatan, adalah ukuran 2 meter. Seperti itu. Pada saat COVID, namun Pada hingga saat saat COVID, ini masih. betul. Pada saat nanti dulu. Pada saat COVID itu. Lalu kemudian ada kebijakan untuk membuat kursi 10.000 langsung. Untuk apa? Karena ketika beliau itu membicarakan sesuatu atau konsep-konsep atau gagasan, lebih kepada pemahaman yang harus kita memerlukan duduk lebih dari 2 jam. Dan seringkali mereka yang duduk di bawah itu bangkit kembali susah. Oleh karena itulah diambil kebijakan untuk membuat kursi. Saya bukan sebagai ex-wali santri saja. Saya sebagai orang dalam atau ex-NII atau KW9. Ya. Tahun berapa Anda di sana, Bu? Jadi saya membantah apa yang disampaikan yang dikatakan sama Pak Sudirman Abbas ya. Dia menyangkal kan. Saya sebagai saksinya, saya sebagai korbannya. Anda bergabung di NII tahun berapa hingga tahun berapa? Saya masuk itu pada tahun 2000 awal, Januari ya, sampai 2021 awal. Wow. Jadi 21 tahun Pak Sudirman Abbas ya. Dan ini tidak boleh disangkal. Ya. Tidak boleh disangkal. Panji tidak pernah mengaku sebagai imam kepada saya, ya jelas. Tapi saya melalui tahapan-tahapan ulil amri, saya mengetahui bahwa dialah yang mengaku imam NII. Begitu Pak. Yang Anda Ya. lihat, yang Anda alami, Jadi, Ibu Leni yang bisa saya diuraikan? alami gitu ya, sampai terakhir dalam program Jamas itu tidak mungkin dimasuki oleh orang luar. Program Jamas itu diikuti hanya oleh orang dalam. Karena melalui koordinator-koordinator ya. Dari koordinator-koordinator itu terdata, lalu juga dipanggil melalui undangan-undangan yang langsung datang dari pusat, dari fungsional ya. Mau bagaimana lagi disanggahnya, karena yang ikut dalam undangan Jamas itu semuanya orang dalam Pak, semuanya orang NII atau KW9 ya. Sekarang kalau misalnya Panji mengatakan tahun 62 itu sudah berakhir, ya mungkin sekarang berdalih begitu karena dia di media berbicaranya gitu. Sekarang kalaupun misalnya dikatakan itu sudah selesai gitu ya, umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia? Coba bisa nggak dibantah? Yang ikut Jamas itu ada orang luar di situ. Sedangkan itu ada data dari koordinator-koordinator. Yang nyeleneh ada. Saya tidak, Ibu dari koordinator Jakarta Selatan, ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Setiabudi, dari Karet Semanggi. Karet Semanggi ujung. Saya masih tahu, masih kenal, masih bisa saya sebutkan jajaran-jajarannya yang bersama saya. Sampai ke atas saya masih bisa. Ibu Leni, Silakan. coba dijelaskan Ya. sebelum ke Pak Sudirman, dijelaskan ada tidak yang nyeleneh perbuatan-perbuatan Jelas ada. bagian yang mana? Dari yang dulu saya mengalami memang ini orang ngeyel, ya. Dari mulai sholat itu sudah jadi rahasia umum, tidak diwajibkan sholat karena kita ini masih masa Mekah, ya. Satu itu yang kami alami. Tapi saya sendiri memang sudah janggal dan saya tetap sholat ya. Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Ya, bukan internal. Internal. Ya, mungkin baru direkrut baru belakangan ya Pak. Oh enggak, mungkin. saya dari tahun 99. Sudah direkrut. Bukan direktur, saya ngajar. Ya, baik. Saya bertanya juga, tapi selalu dikasih dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, sampai terlihat benang putih di antara benang hitam, begitu ya? Ada ayatnya ya, Ustadz? Ada hal aneh juga tidak yang diajarkan kepada anak Anda? Azan yang tidak pernah didengarkan di luar selama mereka hidup di luar gitu ya, tidak pernah mendengar lafal azan seperti itu.